Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Selamat selamat malam teman-teman kelas reguler sore. Pada pertemuan ini kita masuk ke pertemuan 3 untuk pengantar teknologi informasi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat keras ya atau hardware. Oke, ada 3 bagian hardware yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama ada yang namanya CPU atau disebut Central Processing Unit. Lalu ada yang dinamakan memori, lalu ada yang dinamakan input dan output ya. Jadi ini adalah 3 bagian utama dari perangkat keras yaitu komputer. Nah, di sini adalah skema tentang pemrosesan input dari komputer ya. Pertama di sini dari peralatan input kita sebut aja keyboard, lalu masuk ke dalam port input output ya. Jadi di keyboard itu ada portnya. Jadi port itu semacam penghubung ya antara keyboard dengan komputer. Kemudian dari port itu akan diakses oleh prosesor. Ya, prosesor itu akan mengakses aritmatik dan logik serta kontrol. Kemudian akan diolah ke memori. Ya, memori bisa jadi ke RAM untuk penyimpanan sementara atau ke hard disk untuk penyimpanan yang tetap. Dan kemudian akan kembali lagi ke port input output dan akan dikeluarkan hasilnya ke peralatan output. Jadi di sini input, di tengah ini adalah proses, ya. Lalu di sini adalah output. Output itu kita bisa bilang monitor gitu ya. Jadi kalau misalnya di input itu adalah keyboard, kita ketikkan kata halo misalnya. Nah, halo itu nanti akan masuk ke port dulu. Kemudian halo itu akan diproses oleh memori atau bisa lewat memori ya, atau lewat prosesor langsung bisa. Nah, kemudian nanti melalui memori akan dikeluarkan ke output, atau kalau dia memang masuk memori dulu baru diakses oleh prosesor, baru dikeluarkan oleh alat output. Nah, ini akan bergantung pada seperti apa manajemen memori yang ada pada perangkat keras atau komputer yang sedang digunakan. Nah, untuk peralatan input ini banyak ya. Bisa barcode scanner misalnya, bisa mouse, bisa keyboard tadi ya, bisa macam-macam ya, banyak. Sedangkan peralatan output juga selain monitor ada printer gitu ya, ada force feedback. Misalnya kayak kalau kalau kita main PS itu ada sticknya, ada getarnya, itu force feedback namanya, dan lain-lain. Jadi ada macam-macam peralatan input dan peralatan output yang kita kenal di dunia komputer. Nah, ini adalah CPU ya, Central Processing Unit atau disebut sebagai prosesor. Nah, CPU dalam suatu komputer atau peralatan hardware ya, lebih utama ke komputer sih, merupakan inti daripada daripada komputer itu sendiri. Maka sering dibilang bahwa CPU atau prosesor itu adalah otak dari suatu komputer. Nah, otak inilah yang nanti akan menjalankan segala aktivitas gitu ya, yang diterima oleh inputan dari peralatan input, dan akan mengatur seperti apa inputan itu akan diproses. Apakah hanya disimpan saja ataukah memang perlu ditampilkan di peralatan output. Nah, bentuk prosesor untuk komputer generasi kelima ya, yang terakhir itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar dari Intel Core i5. Jadi bentuknya kecil ya, dan eh, dia ini ada satuan kecepatannya, ya ada megahertz dan gigahertz. Yang paling cepat itu tentunya yang gigahertz. Nah, untuk CPU sendiri ada yang sistem single core atau multiple core ya. Istilah core dalam CPU itu artinya kalau misalnya satu CPU ini dia hanya punya single core, artinya apapun nanti yang diproses dari ke sini itu hanya diproses oleh satu otak saja. Nah, apabila satu CPU itu dikatakan dia punya 4 core, maka ketika ada proses ya, ada input masuk ke sini, maka
dia dianggap memiliki 4 otak ya. Artinya 4 core di mana 4-4 itu nanti akan membagi pekerjaannya dan pasti prosesor ini akan menjalankan sesuatu atau memproses sesuatu lebih optimal ya apabila jumlah core-nya lebih banyak dan kecepatannya juga tinggi. Nah, di sini ada beberapa produsen prosesor yang kita kenal ya, ada AMD, ada Intel, ada Cyrix. Mungkin kalau di perangkat mobile itu ada Qualcomm, ada MTK gitu ya, lalu ada Unisoc dan lain-lain. Nah, itu adalah merek-merek dari prosesor yang ada pada peralatan komputer ya. Ya, kita anggap bahwa mobile phone kita yang ini ya, ini adalah perangkat komputer ya. Jadi komputer sekarang maknanya lebih luas karena memang sesuai dengan definisi eh, yang kemarin kita jelaskan bahwa komputer itu semakin lama ukurannya semakin kecil. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh CPU? Jadi CPU itu melakukan 3 hal ya. Yang pertama ada yang namanya bagian ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, ini untuk melakukan perhitungan aritmatik atau logika. Contohnya aritmatik itu kayak penjumlahan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Atau logika, misalnya logika AND, ya, OR, XOR, NOR, dan lain-lain. Ada di sini nih. Ya, sesungguhnya program komputer itu ya aritmatik sama logik gitu ya. Lalu ada control unit atau CU, itu untuk mengontrol pemrosesan instruksi dan perpindahan data dari suatu bagian CPU ke bagian yang lain. Jadi ini untuk mengontrol proses instruksi ya dan perpindahan data dari suatu bagian CPU ke bagian lain, misalnya dari CPU ke memori atau dari CPU ke CPU yang satu ke core yang lain dan seterusnya. Kemudian di sini ada bus. Ya, bus ini untuk memindahkan instruksi dari data antara CPU dan perangkat keras lainnya. Jadi bus ini akan menghubungkan antara CPU dengan perangkat keras lainnya, apakah itu perangkat keras input, perangkat keras output ya, memori RAM gitu ya misalnya, atau VGA untuk pemrosesan grafik ya, motherboard dan lain-lain. Jadi itu menggunakan yang namanya bus ya. Nah, lalu di sini ada memori. Memori itu ada dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal kita kenal dengan istilah RAM dan ROM gitu ya. RAM itu random access memory ya. Kalau ROM itu adalah read only memory. RAM itu biasa kita kenal ada di laptop, ada di komputer, ada juga di handphone kita. Ya, di mana memang RAM ini akan menyimpan memori sementara aja. Sedangkan random access memory, read only memory ini merupakan memori yang hanya bisa dibaca aja tanpa bisa diubah-ubah. Ini biasanya ada di alat-alat elektronik ya, di mana alat-alat elektronik itu ada sistem komputer di dalamnya. Nah, di sini dia tugasnya menyimpan data dan instruksi dari program yang sedang dijalankan. Sifatnya adalah volatil. Volatil itu artinya ketika listrik dicabut ya atau ketika perangkat kerasnya mati, maka semua data, semua instruksi itu akan hilang. Itu namanya volatil. Dan memori internal itu kecepatannya sangat tinggi gitu ya. Karena memori ini sangat dekat dengan prosesor. Jadi semakin dekat dengan prosesor, maka kecepatan itu akan semakin tinggi. Lalu di sini ada memori eksternal, tugasnya adalah menyimpan data atau program secara permanen, sifatnya non volatil. Kalau non volatil itu artinya dia akan tetap ada di situ walaupun listrik dimatiin ya. Jadi kalaupun nanti ingin dibaca lagi ya ketika listriknya dihidupkan dia bisa dibaca lagi datanya. Lalu kecepatannya memang relatif rendah dibandingkan dengan memori utama atau memori internal. Contohnya adalah hard disk ya. Hard disk adalah contoh daripada memori eksternal atau SSD ya dan lain-lain. Nah, ini perbedaan ya, ada 4 hal yang membedakan antara memori eksternal dan internal. Kalau dari kategori kecepatan tentu memori internal cepat karena dia lebih dekat dari prosesor gitu ya. Jadi urutannya adalah memori eksternal, memori internal, prosesor gitu ya.
Memori eksternal pasti lebih lambat. Dari harga memori internal itu lebih mahal, memori eksternal itu lebih murah. Ya, lalu kapasitas kalau memori internal itu lebih kecil, kalau memori eksternal itu lebih besar. Contoh aja kalau kita ngomongin RAM, RAM 1 giga, RAM 2 giga itu harganya sekitar 400.000 ya. RAM 4 giga harganya RAM 8 giga harganya sekitar 600.000. RAM 8 giga 600.000, sedangkan kalau hard disk 600.000 kita bisa dapat 500 giga sampai 1 tera gitu ya. Jadi memang dia mahal ya. Kalau internal dan kapasitasnya kecil, kalau eksternal memang dia murah dan kapasitasnya besar. Volatil kalau memori internal iya, karena memang kalau dimatikan listrik dia hilang. Kalau ini non volatil, memang kalau eksternal itu walaupun dimatikan listrik, data yang disimpan itu masih tetap ada di sana. Jadi ini 4 hal yang membedakan antara memori internal dan memori eksternal. Nah, dari memori internal menuju ke prosesor itu sebenarnya ada berbagai macam bentuk memori lagi gitu ya. Nah, ini contohnya memori eksternal di sini. Ada magnetic disk atau kita sebut sebagai hard disk ya, di mana dia pakai magnetik untuk menyimpan data, lalu di bawah ini ada tab atau optical disk. Ini udah lama banget gitu ya. Lalu ini memori internal. Nah, sebelum ke prosesor itu sebenarnya ada yang namanya cache memory dan register. Nah, biasanya cache memory dan register ini adanya di prosesor gitu ya. Cache memory ini dia lebih kecil ukurannya tapi kecepatannya sangat cepat. Biasanya memori cache memory ini banyak ya. Kalau AMD aja bisa sampai berapa banyak ya memorinya. Lalu register juga ini ukurannya kecil ya. Mungkin cache memory dan register ini ukurannya nggak sampai mega. Adapun yang ukurannya sampai mega harganya mahal. Katakanlah cache memory dari handphone dari laptop saya ini i5 generasi ketujuh itu cache memorinya hanya 512 kilobyte ya. Lalu registernya itu hanya 128 kilobyte. Nah, tapi memang cache memory sama register ini kecepatannya sangat cepat gitu ya. Dan memang kalau mau cache memory dan register yang lebih mahal itu pasti membeli prosesor yang lebih mahal dan harganya akan lebih mahal daripada harga memori internal, magnetic disk dan lain sebagainya. Serta kalau kita lihat ukurannya juga ya, yang tape atau optical disk ini ukurannya pasti lebih besar daripada magnetic disk. Lalu disk ini ukurannya lebih besar, bukan ukuran fisik ya, tapi ukuran tempat penyimpanannya. Memori internal ini pasti lebih kecil daripada magnetic disk. Lalu memori internal pasti lebih lebih besar daripada cache memory ukurannya ya, dan cache memory lebih besar daripada register. Artinya ukuran kapasitas memorinya dalam menampung ya, misalnya magnetic disk kita punya 1 tera, RAM mungkin kita cuma punya 16 giga, cache memory kita punya 512 kilobyte, dan register kita hanya punya 128 kilobyte ya. Jadi memang makin ke atas makin cepat tapi ukuran kapasitasnya makin kecil. Nah, ini ada lebih detail ya daripada gambar di atas ya. Register itu tempat menyimpan data sementara, jadi semuanya sementara di register. Misalnya register itu untuk data, untuk register alamat dan register instruksi. Jadi instruksi sebelum masuk ke dalam prosesor itu difilter dulu di register. Mana alamat-alamat memori yang akan diakses oleh prosesor itu semua ditampung di register. Nah, kalau cache memory ini adalah tempat penyimpanan sementara atau buffer antara CPU dan memori internal. Jadi ketika nanti prosesor sudah menyelesaikan satu tugas, kemudian tugasnya akan ditampilkan di monitor misalnya, maka nanti tugasnya dia simpan ke dalam memori internal dulu atau ditaruh di RAM dulu, kemudian dari RAM baru ditampilkan ke monitor misalnya gitu. Nah, lalu ada memori internal nih, kita tahu ada read only memory dan random access memory gitu ya. Lalu ada juga untuk komputer generasi yang lama itu namanya punch card.
Punch card ini sebenarnya adalah memori eksternal yang sudah jadul gitu ya. Ini dipakai saat komputer generasi ke-1 atau kedua gitu ya kalau nggak salah. Nah, kalau dibandingkan ukuran punch card dengan ukuran DVD aja ya zaman sekarang, itu artinya satu DVD itu isinya adalah 90 juta punch card. Artinya satu DVD zaman sekarang itu bisa menampung data sebanyak 90 juta punch card zaman dulu gitu ya. Nah, ini contoh gambar dari punch card. Kemudian ada punch tape, ini memori eksternal juga, ini ada di komputer generasi kedua, eh komputer generasi pertama ya, atau bahkan sebelum komputer ya kalau nggak salah punch tape ini, karena dia digunakan untuk faksimil ya, untuk faksimil itu apa, mesin teks ya yang mengirimkan gelombang sinyal lalu membentuk teks ya dari punch tape itu. Ini udah lama banget ya. Nah, untuk Telegram nih tahun 1846. Lalu ada Selectron Tube, ini memori pada generasi pertama ya, menyimpan data di mana memang waktu itu hanya menyimpan 4096 bit atau 4 kilobyte saja. Ini komputer generasi pertama yang kita udah singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu ada magnetic tape. Kalau misalnya teman-teman tahu bentuk magnetic tape seperti ini, jadi ini ada tape magnetik, di sini ada pembacanya, nanti ini akan berjalan dengan cara digulung gitu ya, dan dia akan membaca data. Nah, ini biasanya populernya di tahun 80-an, di mana magnetic tape ini banyak dipakai di industri perfilman biasanya. Jadi dia direkam dalam bentuk magnetik, di mana nanti akan dibaca magnetik itu dengan suatu alat pada komputer. Nah, magnetic tape ini dia akan menyimpan gambar frame by frame ya. Jadi gambar itu seperti bergerak, tapi sebenarnya dia itu hanya dilihat secara cepat gitu ya. Jadi frame by frame. Nah, untuk ukurannya satu roll magnetic tape itu sama dengan 10.000 punch card. Atau kalau zaman sekarang mungkin di bioskop tidak ada lagi yang menggunakan ini ya magnetic tape, tapi sudah menggunakan file digital yang lebih modern lagi. Nah, lalu ini ada yang namanya kaset, ya mungkin teman-teman tidak tahu ya, teman-teman nggak tahu yang ini, yang ini, yang ini, yang ini nggak tahu gitu ya. Tapi ini adalah salah satu sejarah dari komputer juga, gitu, ya, bagian dari komputer pada zamannya gitu ya. Nah, ini adalah kaset. Kaset ini sebenarnya sama seperti magnetic tape, tapi dia menyimpan suara saja ya, dia tidak menyimpan gambar. Nah, ini populer untuk menyimpan lagu ya zaman dulu ya. Jadi populernya dari tahun 1970 sampai tahun 2000-an sekian ya. Waktu itu saya sekolah masih mengkoleksi yang namanya kaset ya. Ini bahannya magnetik juga, dibaca oleh radio tape ya. Dan dia memang membaca atau merekam suara aja. Jadi ini khusus suara, kalau ini khusus untuk merekam gambar. Jadi ini gambar aja sebenarnya ya, tidak ada suara, ini cuma gambar aja. Jadi suaranya biasanya nanti dia baca terpisah di sini. Nah, untuk 90 menit kaset ini merekam suara ya atau memainkan suara itu hanya membutuhkan 700 kilobyte sampai 1 megabyte memori saja kalau kita kaitkan dengan teknologi di zaman sekarang. Lalu ada magnetic drum, ini komputer generasi pertama yang panjangnya 16 inch, lalu dia berputar untuk menyimpan data sebanyak 12.500 putaran per menit ya. Jadi dia menyimpan data dan selalu berputar. Lalu ada floppy disk, ini populer di komputer generasi ketiga dan generasi keempat. Dia menyimpan data seperti ini, ya, ini namanya disket ya. Lalu ini adalah floppy disk, ya bentuknya seperti ini. Jadi ada tape juga di sini. Nah, kalau floppy disk ini bisa menyimpan gambar, bisa menyimpan video, bisa menyimpan suara juga. Ya, cuman memang kapasitasnya nggak besar gitu ya. Di mana besarnya itu ada dua floppy disk zaman dulu, ada yang 5,25 inch dan ada yang besarnya hanya 3,50 inch. Lalu kapasitasnya juga ada dua, ada double density dan ada high density. Nah, ini udah lama banget ya. Jadi sebelum ada yang namanya flash disk ya, sebelum flash disk itu populer untuk menyimpan data gitu ya, itu orang-orang banyak menggunakan yang namanya floppy disk ya untuk menyimpan data. Nah, ini perbedaan floppy disk gitu ya, yang double density dan high density. Jadi yang membedakan itu macam-macam mulai dari sektornya. Sektor itu karena dia magnetik ya, jadi dia tuh sebenarnya kalau di zoom
itu kayak ada sekat-sekat gitu ya di dalam magnetiknya. Nah, itu kita sebut dengan sektor. Jadi ada beberapa kapasitas di sini ya. Kalau double density itu hanya 360 kilobyte dan high density itu hanya 1,2 mega. Memang floppy disk itu ukurannya sangat kecil ya. Dan floppy disk itu memang tidak bisa menampung data yang besar ya, hanya segini aja gitu ya. Dan itu sangat populer, zaman dulu itu sangat populer ya. Saya sempat merasakan menggunakan floppy disk ini waktu belajar komputer di kelas 3 SD, ya, di kelas 3 SMP ya kalau nggak salah. Nah ini karakteristik yang 3,5 inch, ini sama aja ya sebenarnya bisa teman-teman lihat. Jadi dia ada sektor per track juga, ini cara bacanya per track. Lalu ada berapa byte per sektor tadi gitu ya. Kecil sih cuma 512 byte. Nah, bedanya kalau floppy disk yang ini dia kapasitas yang high density-nya lebih besar daripada yang 5,2 inch ya. Jadi floppy disk yang ukurannya lebih kecil itu kapasitasnya sedikit lebih besar daripada yang floppy disk yang 5,25 inch. Nah, ini cara baca ya. Ini kalau kita misalnya melihat floppy disk yang ini tadi, nih, yang putaran hitam ini, maka bentuknya kurang lebih kayak gini. Jadi dia ada, kalau di zoom tuh ada sektor-sektor di dalamnya. Nah, di dalamnya ini nanti ada berapa ukurannya gitu ya. Misalnya di sini ukurannya cuma 512 ya, untuk setiap ini 512 dan seterusnya. Nah, lalu ada lagi di sini untuk memori penyimpanan eksternal ya. Pada tahun 1956 ini adalah world first hard drive. Jadi ini adalah hard disk yang pertama kali diciptakan gitu ya. Nah, itu pada tahun 1956, kita tahu 1956 itu kurang lebih komputer generasi kedua gitu ya. Nah, ini digunakan oleh IBM ya. 305 Rama yang kemarin kita, aduh maaf, lagi batuk. Ini digunakan pertama kali oleh IBM yang waktu itu kita perkenalkan gitu ya pada komputer generasi kedua. Nah, di sini kapasitasnya ya bisa menyimpan sekitar 4,4 megabyte. Kalau disetarakan dengan karakter, artinya bisa menyimpan sekitar 5 miliar karakter. Artinya bisa menyimpan 5 miliar huruf, angka, dan seterusnya. Ya. Terus datanya disimpan ke dalam 50 magnetic disk dengan ukuran 24 inch. Nah, ini yang populer zaman sekarang, ya, yang masih dipakai bahkan zaman sekarang, walaupun teknologi yang sekarang itu ada yang namanya apa, SSD ya, yang kecepatannya makin cepat, namun memang harganya makin mahal. Ini adalah hard disk di mana struktur hard disk yang dipakai ini mau dia dikategorikan sebagai hard disk internal atau eksternal itu sama aja bentuknya kayak gini. Jadi dia menggunakan komponen piringan logam di sini ya. Lalu ada read write head, ini ada jarum untuk membaca dan menulis data ya di dalam piringan ini. Lalu ini ada casingnya dan ini ada apa? Ada perputarannya di sini, ada spindle ya. Spindle itu nanti ini tuh selalu berputar. Nah, kalau kita ketemu hard disk yang kayak gini, maka ketika kita ingin mematikan komputer, kita harus shutdown dengan benar. Kalau tidak, nanti jarumnya ini akan menggesek lempengan logam yang ada dalam hard disk ini. Ya. Nah, di sini bisa menyimpan data sampai dengan 4 terabyte kayaknya ya. Atau sekarang mungkin ada yang 18 dan ada yang 16 tera. Minimal kalau dulu ini minimal itu 60 giga dulu minimal. 40 ya. Zaman dulu itu hard disk ini HDD ya, hard disk drive. Ini paling kecilnya itu 40 giga kalau nggak salah. Kemudian ada varian 60, 80, 120, terus 250, 500, 1 tera, 2 tera dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang biasa kita pakai di laptop zaman sekarang ya. Masih ada sih yang pakai hard disk ini ya, atau di komputer zaman sekarang juga masih ada yang pakai hard disk ini.
Nah, dulu kita kenal istilahnya Laserdisc ya. Laserdisc itu adalah bentuknya disket gede banget, bukan disket ya, piringan gede banget. Yang sebelah kiri ini ya, kalau yang ini sudah seukuran CD atau DVD ya. Nah, dulu ada yang namanya Laserdisc gede banget di sini. Ini sebenarnya sama aja, cuman teknologinya aja yang beda. Bedanya adalah dari kerapatannya ya. Jadi kenapa dia besar? Karena memang si pembacanya itu hanya bisa membaca kerapatan dari segmen-segmen yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya kerapatan segmennya nggak terlalu besar. Nah, kemudian ada yang namanya CD, lebih kecil lagi, dan ada DVD. Kalau CD ini dia ukurannya dengan DVD kurang lebih mirip ya. Yang membedakan adalah kapasitas. Kalau CD itu maksimal kapasitasnya hanya 700 mega. Kalau DVD itu ada maksimal 8,5 giga ya, itu disebut sebagai DVD dua layer. Kalau DVD yang single layer itu hanya sekitar 4,5 giga gitu ya. Nah, compact disc ini pertama kali diciptakan atas kerjasama Sony dan Philips pada tahun 1979. Lalu DVD ini adalah bentuk pengembangan daripada compact disc. Nah, ini sebenarnya yang nama DVD ini kayaknya masih banyak yang pakai ya zaman sekarang ya. Walaupun memang kepopulerannya sudah mulai memudar gitu. Kalau zaman dulu kita suka nonton menggunakan DVD player ya untuk membaca DVD ini. Nah, ini flash disk ya, udah menggunakan teknologi yang terbaru, bukan menggunakan piringan tapi dia menggunakan chips. Lalu ada SD card, ini juga dia menggunakan chips. Kemudian ada beberapa di sini kalau misalnya USB-nya kenceng dia pakai USB versi 3. Jadi dia mentransfer data itu lebih cepat, atau yang ini menggunakan USB versi 2. Untuk SD card udah banyak kapasitasnya ya, yang paling tinggi itu bisa sampai 1 tera. Cuman ya harganya mahal ya, karena memang teknologinya untuk membuat SD card dan flash drive itu masih sangat mahal sekali. Nah, ini adalah yang terbaru ya yang digunakan, yaitu SSD solid state drive, di mana ini harganya mahal banget ya. SSD dengan ukuran 512 giga aja harganya bisa 1.500.000 kalau nggak salah ya sekarang. Cuman dia memiliki kecepatan yang sangat besar. Kalau tadi HDD ini kalau nggak salah kecepatan membaca dan menulisnya adalah 100 mega per detik. Kalau SSD itu kecepatan membaca dan menulisnya itu sekitar 6 giga per detik. Jadi ini sangat cepat. Itu akan terasa misalnya teman-teman punya komputer atau punya laptop, di mana laptop kalian itu yang satunya pakai HDD ya, hard disk drive, yang satunya pakai SSD. Nah, ini pasti bootingnya ya langsung ke tampilan Windows-nya itu akan lebih cepat kalau kita pakai SSD. Jadi kalau teman-teman nanti akan membeli laptop gitu ya, maka carilah laptop yang sudah memiliki RAM kurang lebih 8 giga ya, dengan prosesor kalau Intel minimal i5, dan tempat penyimpanan utama SSD gitu ya. Gak apa-apa 512 juga cukup. Apabila butuh kapasitas yang lebih besar lagi, maka tinggal beli hard disk eksternal aja ya untuk menyimpan. Karena dia udah murah ya, 1 juta aja udah dapat yang 2 tera. Karena memang kalau memang hard disk eksternal itu kan artinya tidak kita gunakan setiap hari ya. Jadi itu sekedar untuk backup data aja. Jadi masih worth it itu untuk dibeli. Nah, kalau ini adalah hardware untuk input macam-macam, mulai dari mouse ya, touchpad, keyboard di laptop, controller game, ada light pen gitu ya. Ada graphic pad untuk orang desain, ada scanner, ada fingerprint scanner, ada barcode scanner gitu ya. Ada hand scanner ya, dan lain-lain. Ada juga biometrik ya, ya ini ya. Bisa biometrik itu kan bisa mata gitu ya, biometrik bisa wajah, muka gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya handphone yang udah zaman sekarang itu biasanya kan ada sensor biometriknya ya, entah dia pakai fingerprint atau pakai face recognition. Nah, itu sebenarnya adalah alat input ya, alat input yang digunakan untuk membuka kuncian handphone misalnya. Nah, ini adalah bentuk keyboard yang teman-teman ketahui.
Nama keyboard yang teman-teman biasa pakai itu namanya keyboard QWERTY. Kenapa QWERTY? Karena di sini QWERTY gitu ya, QWERTY. Ya, ini sebenarnya ditemukan dengan secara tidak sengaja ya. Jadi memang tidak ada pencipta resminya karena memang keyboard QWERTY ini ditemukan dengan secara tidak sengaja dengan susunan alfabet yang tidak berurut seperti ini ternyata membuat orang mengetik jadi lebih mudah. Nah, varian lainnya yang dulu sempat pernah ada itu namanya Dvorak gitu ya. Nah, bentuk keyboard Dvorak itu kurang lebih seperti ini ya. Memang berbeda dengan QWERTY. Kalau kita sih pakainya yang QWERTY ya. Ini udah dipakai di semua standar internasional ya, baik Amerika, Kanada, Inggris, ya, termasuk Indonesia itu keyboard standarnya menggunakan QWERTY gitu ya. Lalu ada varian keyboard yang lain, ini namanya keyboard Glockenberg. Ya, bentuk keyboardnya aneh seperti ini. Ini nggak sempat populer tapi pernah diciptakan di mana alfabetnya ini ngaco gitu ya. Kemudian ada keyboard Maltron. Nah, keyboard Maltron ini populer di komputer generasi kedua ya, di mana huruf-huruf itu masih berurutan nih A, B, C, D, E, F, G gitu ya dan seterusnya. Jadi memang didesain seperti ini. Lalu ada keyboard chord chart juga di sini ya yang bentuknya seperti huruf V. Ini nggak populer sih. Lalu ada alfabetik ini yang terurut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M-nya. Cuman di beberapa apa keyboard digital ya yang kita ketahui, misalnya di PlayStation ya, kan PlayStation itu ketika kita mau masukin nama atau ngetik, keluarnya yang digital itu masih yang alfabet ya. Atau di inilah di YouTube kalau nggak salah ya. Jadi ketika kita mau nyari sesuatu itu masih keluarnya keyboard yang alfabetik ini, tapi dia hanya keluar secara virtual aja. Lalu ada lagi di sini keyboard numeric, ini biasanya keyboard untuk kasir ya. Ini masih ada beberapa yang dipakai zaman sekarang. Jadi keyboard untuk huruf dan angka itu dia pisahin gitu ya. Ini masih ada yang pakai sih. Di beberapa minimarket ini masih ada yang pakai. Nah, lalu di sini ada konektornya ya untuk keyboard, ada konektor namanya serial, ada yang namanya PS2 gitu ya. Kalau serial itu seperti ini bentuknya. Jadi ada pinnya di sini gitu ya untuk keyboard. Kalau PS2 itu sebenarnya nggak mirip seperti ini bolong-bolong tapi dia terurut ya berjejer gitu. Nah, lalu ada lagi keyboard wireless ini yang mungkin teman-teman juga pakai di rumah gitu ya atau di kosan menghubungkan laptop atau menghubungkan handphone Android Anda dengan keyboard ya, pakai wireless. Macam-macam koneksinya bisa pakai WiFi ya, ada keyboard yang pakai WiFi, ada yang pakai Bluetooth ya, ada yang pakai dongle kayak gini gitu ya dan lain-lain. Lalu ada USB keyboard. Nah, ini keyboard yang mainstream orang pakai di komputer gitu ya. Pakai konektor yang namanya konektor USB. Nah, di sini kita tahu bahwa salah satu alat input adalah mouse ya. Nah, mouse itu pertama kali ditemukan tahun 1963. Berarti di komputer generasi kedua ya. Di komputer generasi pertama itu tidak ada istilahnya mouse. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di bawahnya itu ada semacam roda. Kalau mouse yang sekarang itu tidak ada roda ya, tapi dia punya optik ya, punya semacam optik. Nah, waktu itu sempat populer juga yang namanya mouse bola. Jadi di dalam sini ada bola, nanti tetap dia digerak-gerakin di atas medan datar ya, tapi medan datarnya harus agak sedikit kasar karena dia bolanya ini teksturnya agak seperti karet. Nah, kalau saya masih masih ketemu nih ya, mouse yang kayak gini. Nah, ini ditemukannya tahun 1970 tapi sampai tahun 2000-an masih populer dipakai. Karena zaman dulu mouse yang pakai optik itu mahal banget harganya ya. Sekarang mungkin 10.000, 20.000 dapat ya. Kalau dulu itu masih mahal banget. Nah, mouse yang kayak gini itu biasa rentan berdebu. Apabila ini udah berdebu, kita harus lepas, kita harus bersihin dulu. Kalau enggak, dia nggak jalan, dia nggak bergerak di sini. Nah, lalu pengembang mouse bola juga mengembangkan trackball. Mungkin teman-teman ada yang ingat atau ada yang tahu BlackBerry zaman dulu, di mana navigasi BlackBerry itu ada yang seperti trackball gitu ya. Navigasi ponsel BlackBerry ada yang semacam trackball, bola yang kalau kita mau geser-geser menunya kita harus
gelindingin kayak gini ya bola. Nah itu juga penemu dari mouse gitu ya. Nah ini yang paling banyak sekarang dipakai ya, yang udah zaman now itu disebutnya mouse optikal. Nah untuk mendeteksi gerakan dia menggunakan lampu LED dan fotodioda. Jadi kalau misalnya ada pantulan dari dasar apa dari dasar permukaan ke dalam lensa yang ada di dalam ini, maka dia akan terdeteksi. Kalau dia digerakin, maka nanti akan ikut bergerak si mouse-nya. Nah, ini bisa macam-macam ya mouse optikal ini. Yang paling mahal juga ada. Yang paling mahal itu biasanya dia bisa bergerak di apapun surface-nya. Nah, kalau yang merah ini biasanya hanya bisa bergerak di surface yang memantulkan cahaya. Jadi kalau dasarnya adalah kaca dia nggak bisa. Kalau yang warna biru kalau nggak salah itu bisa pakai kaca. Atau ada yang air surface bisa digerakkan di udara kayak gini. Jadi kalau dia digerakkan di udara kayak gini dia tetap bisa digunakan. Nah, tapi itu saya lupa lagi. Yang pasti itu lebih mahal harganya. Nah, lalu ada mouse laser ya. Ini digunakan untuk presentasi sih sebenarnya ya. Jadi di sini diperkenalkan oleh Logitech tahun 2004. Ini sebenarnya dia sama saja seperti mouse optikal, tapi dia ada lasernya di sini ya. Katanya sih biar lebih akurat dan atau bisa dipakai untuk presentasi. Lalu ada mouse serial, ini sebenarnya mouse juga, tapi colokannya yang pakai serial, bentuknya seperti ini. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi motherboard yang pakai serial. Lalu ada mouse PS2, bentuknya seperti ini. Mungkin zaman sekarang itu tidak ada lagi yang pakai konektor PS2 ya. Jadi kayak di atas tadi keyboard ada yang koneksinya PS2 juga, ada yang koneksinya serial. Nah, biasanya kalau mouse PS2 dengan keyboard itu beda warna ya. Kalau sama-sama PS2, kalau keyboard itu kalau nggak salah warna ungu, kalau mouse itu warna hijau. Nanti dia tuh berdampingan posisinya. Cuman kalau motherboard komputer zaman sekarang itu tidak ada lagi yang menggunakan serial atau yang menggunakan mouse PS2, udah nggak ada lagi. Nah, lalu ada mouse dengan konektor USB dan wireless. Nah, ini yang paling banyak dipakai lah zaman sekarang ya. USB sama wireless. Wireless pun macam-macam. Kalau kayak gini pakai dongle berarti dia pakai jaringan jaringan ini sebenarnya jaringan listrik. Jaringan listrik ya atau gelombang listrik lah ya. Seperti WiFi sih sebenarnya kalau ini ya, ini ke sini. Tapi ada juga yang pakai Bluetooth ya. Nah, itu tergantung nanti dari penggunaan mouse-nya. Kalau nggak salah sekarang itu ada mouse yang bisa multiple connection ya. Bisa dipakai untuk wireless atau tanpa kabel. Terus yang wireless pun koneksinya bisa pakai dongle atau bisa pakai Bluetooth, itu macam-macam. Dan harganya pun di bawah 100.000 ya, masih lebih murah. Nah, lalu ini ada beberapa alat output yang kita ketahui, ada monitor, ya, lalu ada ini headset, ada printer, ada speaker, ada infocus, lalu ada tempat printer. Nah, ini semua adalah alat output ya, yang bisa dijadikan dan bisa ditaruh gitu ya di dalam perangkat komputer. Nah, kalau kita ngomongin masalah monitor, monitor itu zaman dulu itu di komputer generasi ketiga itu dikenal dengan monitor CRT namanya ya, menggunakan basis katrode ray tube. Ditemukannya tahun 1897. Ini ditemukan saat waktu itu kalau nggak salah TV ya. TV itu mulai ada walaupun dia hitam putih ya. Jadi dia adalah TV CRT menggunakan tabung sinar katoda. Nah, ini radiasinya tinggi dan ukurannya besar ya. Zaman sekarang mungkin yang jual udah nggak ada sih yang jual baru gitu ya. Nah, di sini kelemahannya adalah semakin besar display maka tabung juga akan besar, dan ini memang paling besar yang saya tahu TV Sony ya yang suka ada di hotel-hotel zaman dulu itu loh. Kemudian karena dia menggunakan tabung sinar katoda maka listriknya boros gitu ya. Dan radiasi elektromagnetiknya juga tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya monitor atau TV dengan bentuk CRT ini, kita dilarang untuk naruh handphone di atas sini ya, karena memang dia bisa mempengaruhi si handphone kita tadi karena elektromagnetiknya kuat ya. Nah, lalu ada yang liquid crystal display atau LCD atau flat display panel atau FDP. Ini ya yang udah banyak sekarang dipakai ya, berbasiskan LCD, di mana dia menampilkan gambar menggunakan kristal gitu ya, yang liquid, yang cair dan bisa berpendar. Berpendar tuh dia bisa memuai ya, meluas. Nah, tentunya memang dia ukurannya lebih kecil dan lebih tipis dan kemampuan resolusinya lebih tinggi dari CRT. CRT ini resolusi maksimalnya
kalau nggak salah hanya 480 kali berapa gitu ya. Kalau LCD ini udah bisa sampai 2000 apa 1080 dan seterusnya gitu ya. Lalu dia juga hemat energi dan radiasinya kecil gitu ya. Jadi kalau kita naruh handphone di sekitar LCD ini itu nggak apa-apa. Lalu ada TV atau monitor dengan jenis OLED ya. OLED ini plasma gas organic light emitting diode. Nah, OLED ini sebenarnya menggabungkan teknik menggabungkan teknologi CRT dan LED. Jadi OLED itu dia menggunakan tabung plasma juga ya. Tapi plasmanya diganti menjadi fosfor ya. Nah, ini biasanya bagus banget ya kalau berbasiskan OLED. Mungkin kalau teman-teman ada yang pakai Samsung generasi yang tinggi lah seri S ya, minimal S10 ya atau Note 10. Nah, itu layarnya OLED ya. Nah, tapi kelemahan layar OLED ini kalau misalnya dia bertahan dengan gambar yang sama, maka dia bisa apa ya? Dia bisa hilang ya gambar atau menghitam gitu ya layarnya. Nah, itu kelemahan dari OLED. Dan biasanya pun ketika fosfornya udah nggak bagus lagi, dia jadi kuning gitu ya. Tapi dia me- tapi dia bisa apa memancarkan cahaya dan warna yang lebih bagus daripada yang LCD. Nah, itu ya monitor 3 generasi. Lalu printer di sini ada dot matrix, ini udah lama banget, komputer generasi ketiga kalau nggak salah. Dan dia hanya punya satu warna, ya hitam doang. Biasanya digunakan di supermarket. Sekarang masih dipakai sih ya untuk nyetak struk. Nah itu namanya printer dot matrix. Teman-teman bisa baca struk, teman-teman bisa lihat ya kalau ada tulisan di situ pasti dia ada titik-titiknya ya. Jadi terbentuk dari titik-titik. Nah itu namanya printer dot matrix. Lalu ada yang inkjet, ini yang biasa kita pakai di rumahan atau di kampus juga ada. Ya, biasanya bisa ada scannernya atau bisa ada fotokopiannya. Inkjet ini yang paling biasa kita gunakan lah ya. Ada seri Epson L100, L200 dan lain-lain. Kemudian ada laser jet, ini yang biasanya ada di fotokopi, cuman di fotokopi yang modern ya. Kalau di fotokopi yang jadul, dia masih mesin cetak fotokopi biasa. Nah, dia tintanya bukan cair tapi berbasis serbuk atau toner ya, toner. Jadi dia tidak cair. Kemudian laser jet ini bisa mencetak lebih cepat daripada inkjet ya dan kualitas cetakan juga lebih bagus dan juga tinta juga cepat kering ya. Jadi ini bagus banget kalau kita mau cetak kalau kita mau cetak di sini biasanya mahal gitu ya daripada kita cetak menggunakan printer yang inkjet. Oke, kira-kira seperti itu gitu ya materi mengenai perangkat keras. Jadi itu yang teman-teman di PTI perlu ketahui, tidak perlu detail ya, tapi setidaknya teman-teman tahu apa saja alat input, apa saja yang ada di dalam prosesor gitu ya, dan dia ngapain aja, dan apa saja alat output, mulai dari yang digunakan zaman dulu ya, sampai yang digunakan saat ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.